Setelah itu jalan nunduk seret ajan isya langsung dia pas ajan isya itu jalan duduk mas brek kayak apa ya di belakangnya itu ada yang naikin gitu mas brek gitu langsung apa ini pertama itu saya nggak lihat mas setelah diomongi jauh-jauh agak menjauh diomongi cek ya tenono teman saya itu entah itu nggak tahu baca komat kamit atau apa saya tiba-tiba itu dari belakang itu ada suara cewek ketawa mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ruang Hampa dan masih bersama saya Frederick Rudi. Di episode kali ini saya mendatangkan seorang narasumber yang akan membagikan kisah mistisnya yang akan diceritakan untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke cerita, mungkin bisa perkenalan dulu dengan narasumbernya. Oke, ya mas, selamat malam. Malam. Ya, perkenalkan saya Eben. Asalnya dari Sidoarjo yang di Kota Krian. Kota Krian. Ya, rumah saya di Kota Krian. Oke, Mas. Oke, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang yang dibilang mistis lah Mas menurut saya. Karena baru pertama kali saya tuh melihat sosok mistis dan itu ada di depan mata saya langsung. Di depan sampean langsung. Iya, langsung lihat. Dan baru pertama kali kayak itu, waduh, oh ini yang namanya mistis itu mas. Sampai sekarang pun kayak mau lihat mistis-mistis itu kayak, oh udah pernah dilihat sebelumnya tapi dengan sosok yang berbeda mas. Itu waktu pertama itu waktu SMA sekitar 2018an itu saya sama teman-teman itu ada rencana mau mendaki mas. Ya mendaki yang mencari gunung terdekat dan juga waktu itu kan masih sekolah juga cari waktu yang pas buat mendaki karena kan Senin sampai waktu itu kan sudah full day Senin sampai Sabtu sekolah terus kita cari waktu ada waktu libur hari Kamis waktu itu hari Kamis libur tapi saya itu udah nggak feeling mas buat naik karena apa itu hari Kamis malam Jumat. Oh, bukan karena Kamis malam Jumat tok ya, tapi sampean merasa bahwa feelingnya kayak udah nggak enak. Tapi cuma ada waktu itu aja kita buat naik. Nggak ada waktu lain karena itu Jumatnya itu hari libur. Entah itu libur nasional apa libur ada acara di sekolah itu satu hari doang hari Jumat. Makanya itu anak-anak ya udahlah Kamis malam Jumat itu aja naik karena Jumatnya libur. Setelah itu saya udah ngomong aku nggak feeling buat naik buat naik gunung. Terus anak-anak yakin percaya pokoknya jangan aneh-aneh di atas. Akhirnya searching ketemulah Gunung Penanggungan mas. Oke. Berapa anak itu rencana yang bakal naik waktu itu? Benar mas ya lupa. 1, 2, 5 orang mas. 5 orang ya, termasuk sampean? Iya 5 orang sama saya. Setelah itu searching di Gunung Penanggungan, lihat di YouTube gimana treknya, jalurnya, larangan-larangan, terus lihat di YouTube cerita-cerita mistisnya, dipelajari semua. Ya, kita ulik-ulik biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Habis itu setelah memantapkan hati anak-anak, ayolah berangkat. Tapi dalam hati saya itu masih ganjal kayak kok nggak feeling buat naik karena itu pas Kamis malam Jumat. Pas juga saya lihat di tanggalan Jumatnya Jumat Kliwon mas. Seperti itu. Tapi anak-anak mantepin, ayolah gak apa-apa kita rame-rame wis pokoknya jangan aneh-aneh. Dan juga setelah memantapkan hati saya juga akhirnya dilah untuk naik ke Gunung Penanggungan. Untuk anak 5 itu kita persiapan di rumah teman saya yang deket di daerah Penanggungan itu. Kumpul packing itu sekitar siang hari mas. Siang hari packing persiapan jam 3 kita baru ke pos pendakian. Jam 3 sore sampai pos pendakian itu saya gak langsung naik.
kita ngopi-ngopi dulu, nyantai-nyantai dulu di pos pendakian itu. Setelah itu registrasi. Saya masih ingat itu sekitar pukul 4 sore itu kita baru mulai start untuk pendakian. Dari start pendakian jam 4 kita jalan pelan-pelan nyantai. Tapi sebelumnya sudah saya omongi ke anak-anak itu, pokoknya kalau memang naik itu jangan ngomong yang aneh-aneh. Karena apa? Kita itu bertamu di tempat orang, apalagi itu alam. Setelah itu jalan pukul 4 kita sampai di pos pertama. Pos pertama dari pendaftaran sampai pos pertama itu masih jalannya masih landai, Mas. Nyantai. Kita nggak ada pikiran aneh-aneh. Saya juga dari berangkat itu udah ngeset di pikiran saya itu untuk positive thinking terus, Mas. Jalan. Berapa lama itu dari pendaftaran sampai pos sekitar pertama? 30 menitan. Karena lumayan dekat karena jalannya landai. Landai itu tadi ya. Setelah itu break di pos pertama, kita istirahat, ngerokok dulu, bincang-bincang. Nah, dari pos pertama itu ada teman saya yang nyeletuk. Enak kayak tiba-tiba kita di pos pendakian ini, di pos pertama, tiba-tiba ada pocong yang duduk-duduk sama kita. Terus aku kaget, kamu kok ngomong kayak gitu? Jangan kayak gitu ya. Kita iku ndek gunung, ojo ngomong aneh-aneh. Tapi teman saya wis kakak kau nak sing aneh-aneh wis pokoknya niat kene api. Atine kene api sama naman. Langsung tak warali. Tapi alhamdulillah itu sih gak enak, Mas. Omongannya kayak ngono. Akhirnya dari situ tak netralkan lagi pikiran saya untuk positive thinking lagi. Setelah itu naik. Saya dari pos 1 ke pos 2. Dari pos 1 ke pos 2 itu sekitar 45 menit. Aslinya itu bisa setengah jam. Tapi kita anak-anak itu baru pertama kali naik. Itu semua ya belum pernah ada yang naik. Iya, kecuali saya. Makanya saya itu kayak mau naik lagi ke Penanggungan waktu itu Kamis malam Jumat itu masih mikir karena itu kan Jumatnya juga Jumat Kliwon juga. Setelah itu dari pos pertama ke pos 2 itu 45 menit. Pelan-pelan dari situ saya masih berpikir positif, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, masih aman, Mas. Naik. Setelah itu sudah di pos 2 lihat jam itu udah mau maghrib. Udah mau maghrib. Setelah itu kan dari pos 2 itu masih kedengeran suara azan dari di bawah itu masih kedengeran. Setelah itu sudah break dulu, ngerokok lagi bentar doang karena mau ngejar biar nanti kita berhenti di pos 3 itu pas maghrib. Setelah pos 3 maghrib ternyata nggak nyampe, Mas. Di pos 3 maghrib itu kita jalan, saya dengar azan, berhenti. Kita berhenti itu di tengah-tengah trek pendakian untuk break. Karena apa aku ngomong? Karena waktu azan itu kita harus berhenti dan juga jangka waktu azan maghrib sama azan isya itu sepengetahuan saya yang sebelumnya sudah pernah mendaki itu memang harus berhenti karena itu pasti terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi teman-teman saya ngeyel wis berhenti azan tok aja. Aturan itu memang selama ini sudah dipakai para pendaki apa dari saat pos perizinan atau pos pendaftaran itu diimbau? Enggak sih, Mak. Saya lihat referensi banyak orang lebih baik berhenti aja dari maghrib ke Isya itu lebih baik berhenti. Katanya saya lihat-lihat itu referensinya itu waktu-waktunya portal gaib, Mas. Katanya itu saya lihat banyak referensi. Setelah itu sudah kita berhenti azan maghrib, kita ngerokok lagi, makan-makan, minum. Saya bilang harus berhenti sini loh, gak apa-apa di trek pendakian, tapi agak ke samping karena nanti takutnya nutupi orang buat lagi ya. Ada tempat lapang, kita istirahat, ngerokok. Terus teman saya bilang, saya naik lagi ya wis lapar kata gitu, mau makan. Ya langsung istirahat. Ya langsung istirahat di atas katanya. Aku masih ngeyel, Mas, gak usah, sih berhenti. Terus teman saya saya gak apa gak wis ndungu ae sing akeh. Pokoke aman. Terus teman saya berkata, ya wis lah, ayo terserah kamu wis, ayo naik. Setelah itu sudah naik pelan-pelan, ada teman saya satu orang. Dia itu cuma kebagian bawa tas kecil. Kayak tas sekolah gitu, Mas. Cuma isi air minum 2 sama peralatannya dia itu, entah itu peralatan ganti pakaian atau apa, sama ada itu kertas minyak atau apa gitu. Cuma itu doang. Saya sebelumnya kan sudah dicek siapa yang
nggak kuat itu bawa yang enteng-enteng aja. Udah dibagi, selesai itu anak itu kayak setelah jalan habis break maghrib itu tadi jalan mas, kita lanjut ke pos 3 pelan-pelan. Menurut saya udah nggak enak ini, nggak enak sudah nggak enak. Tapi saya auranya udah enak. Tapi saya mencoba untuk positif thinking aja. Kalau saya nanti mempengaruhi teman-teman malah itu ya. Iya mas, saya belakang sendiri, teman saya suruh depan. Temannya Mas Eben ini cowok semua? Cowok semua 5 orang itu. Setelah itu naik jalan di pos 3, udah auranya nggak enak tapi saya diem aja di belakang, sama bawa carrier. Akhirnya sampai juga di pos 3. Setelah itu pos 3, sudah sampai di pos 3 itu teman saya yang dari awal bawa tas enteng itu dari pos 1, 2 itu ngomong aja mas, tapi sampai pos 3 cuma sebelum sampai pos 3 cuma diem dia langsung otomatis tiba-tiba diem duduk sambil nunduk gitu mas, cuma gini. Aku nggak notice pertama kalinya, tapi temanku ngomong, iku lho kok menang nunduk, padahal dari bawah sampai pos 2 pos 3 lu ngomong kok tiba-tiba sampai di pos 3 itu mek nunduk sama bawa tas cuma gini doang dia sambil lonjor gini. Terus aku diomongin temanku yang satunya langsung lapo dia cuma gak apa-apa cuma gitu doang, tapi dia gak mau cerita sama aku. Tapi waktu itu wajeling lu enggak? Ya kayak shock gitu mas, kayak habis lihat sesuatu tapi nggak mau diceritakan sama saya. Cuma langsung tiba-tiba sampai pos 3 langsung dia duduk sambil nunduk cuma gini doang. Aku udah nggak enak, kita mbah apa maneh aku gini. Udah setelah itu santai dulu, tak wis moco doa sembarang, wis pokoknya intinya tenang hatimu, jangan mikir aneh-aneh. Selesai itu sudah jalan lagi mas, di pos 3 ke pos 4 ketemu azan Isya. Nah itu wes momentumnya itu ada di situ mas. 3 ke 4, 3 di pertengahan itu dia itu dari pos 3 itu kan habis saya tegur tadi suruh baca doa itu sudah fresh lagi. Keluar dari pos jalan itu dia sambil nunduk lagi mas, saya nggak kelihatan di belakang, jadi formasinya saya, teman saya, dia ada posisi di tengah-tengah, jadi saya nggak kelihatan, kayak ketutupan teman saya yang di depan itu. Setelah itu sudah dia tuh jalannya nunduk, saya diomongin teman saya yang depan, iku loh, kok malah melakukannya tambah ngini, kayak dia tuh membawa bebannya sangat berat mas. Setelah beban sangat berat, tambah nunduk gitu jalannya. Itu karena ngerasa koyok beban berat. Itu mas. Setelah itu jalan nunduk, seret ajan Isya langsung dia. Pas ajan Isya itu jalan duduk mas, brek. Kayak apa ya? Di belakangnya itu ada yang naikin gitu mas. Brek gitu, langsung apa ini? Terus dia tuh tak ajak omong itu nggak bisa mas, cuma diem. Itu pas azan Isya? Iya mas, dia cuma diem, tak tanya, kenapa kamu? Lapo. Dia cuma diem gak bisa ngomong. Waduh. Dan informasinya itu kayak kalau aku tahu lihat sebelumnya itu kayak masa iki ditumpahi kayak gitu mas. Tapi aku nggak mikir aneh-aneh juga. Iya juga masa hari kecapean mungkin karena pertama kali naik gunung ya. Tapi kata teman saya yang entah itu dianugerahi bisa melihat atau apa, itu ada teman saya pertama. Langsung dia narik aku agak menjauh dari dia. Arek iki ditumpahi iki. Masalah emang waktu pos 3 itu dia cuma nunduk. Ditumpahi ini karena apa? Dia habis lihat sesuatu sebelum pos 3. Akhirnya diikuti naik ke pos 4 dan yang dilihat itu naik ke punggungnya. Dan maaf, temennya Mas Eben ini waktu dia ngelihat bahwa temennya yang nomor 3 ini dinaikin, itu kelihatan nggak sosok apa? Pertama itu saya nggak lihat mas. Setelah diomongi jauh-jauh, agak menjauh diomongi. Tenono. Teman saya itu entah itu nggak tahu baca komat kamit atau apa. Saya tiba-tiba itu dari belakang itu ada suara cewek ketawa mas. Itu langsung saya pikiran positif saya langsung hilang mas, set gitu. Opo iya gini. Setelah itu suara belakang ketawa, tiba-tiba anak itu langsung bisa
bangun. Oh. Kayak pindah loh mas. Tiba-tiba dia tunduk sama temanku yang bisa itu tiba-tiba dibacain tahikomat kami aku mek diem sambil lihat temanku dari jauh. Ya opo iki saya batin. Son opo iki wis gak lidok kan kemis malam Jumat munggawane. Waktu itu setelah dibacain komat kami tiba-tiba ada suara mas ketawa dari belakang mas. Tak kira pendaki lain. Ternyata gak ada pendaki sama sekali. Di belakang gak ada siapapun. Gak ada siapapun. Tapi suara cekiknya itu keras apa pelan ya? Keras mas, kayak apa ya? Kayak orang cewek ketawa yang ketawa puas gitu mas. Oh iya. Kayak langsung saya noleh ke belakang. Dan juga teman-teman saya yang nunggu teman saya dua di depan itu juga noleh sama-sama arah ke bawah itu mas. Kayak, wih, opo ya merinding. Setelah itu, wis mari. Gitu. Terus anak itu langsung, ayo langsung bisa jalan lagi. Langsung fresh lagi. Wih, opo ya? Terus teman saya gak usah dibahas nanti aja. Habis itu naik lagi. Setelah itu sudah selesai naik lagi kita. Teman saya fresh lagi, naik pelan. Akhirnya sampai di kalau di Penanggungan itu namanya pos bayangan. Jadi pos bayangan itu di sana itu tempat ngecampnya sebelum kita naik ke puncak besoknya. Sudah bangun tenda, teman saya istirahat. Dan ada kejadian lagi yang menurut saya itu apa ya, dibilang gak wajar, tapi itu di nalar manusia itu udah gak bisa mas. Tiba-tiba setelah kita buat tenda masak, kan kita ada 5 orang, kita buat 2 tenda biar gak sesak-sesaan. Setelah masak selesai, bikin kopi, ngobrol santai. Teman saya yang tadi habis kayak dinaikin itu tadi saya suruh istirahat. Sudah istirahat, kita ngobrol di luar sekitar jam 10-11 saya suruh istirahat aja. Setelah itu saya di tenda itu sama teman saya yang bisa lihat itu tadi takut apa iku mang iku apa ya? Dia itu nyebutkannya itu apa ya, berbelit-belit mas, gak berani langsung to the point. Yang ini. Akhirnya pokoknya intinya cewek udah 2, gak berani yang lebih apa itu poin. Besoknya tak ceritain kalau wis dek pros perizinan di bawah lu aman katanya gitu. Karena sudah keluar dari sudah keluar dari Gunung Penanggungan itu. Setelah cerita akhirnya istirahat. Saya masih nggak tenang mas tidur itu. Akhirnya saya keluar sendiri ngerokok. Tiba-tiba teman saya yang dinaiki tadi juga katanya nggak bisa tidur. Keluar juga ngerokok sama saya. Saya ngerokok ngopi. Dia bilang, "Sih, aku lek kate ngoyo iki nang ndi?" Belakang tenda itu ada kayak pohon-pohon alang-alang kecil gitu nang ngomburi tapi amito ojo ngawur lek ngoyo. Iya. Akhirnya dia habis kencing mas di belakang. Setelah itu selesai balik deh. Tapi balik itu dengan muka yang sama kayak awal naik lagi. Aku tiba-tiba diem nyemet rokok sampai gini doang. Sebelumnya yang ceria-ceria itu langsung diem lagi habis kencing, cuma ngerokok, diem kayak orang linglung lagi. Wih, apa? Aku langsung apa maneh aku gini. Wis gak lido iki. Waktu itu posisi 3 teman yang lain di dalam. Iya, istirahat semua mas. Iya. Setelah itu wis aku cuma bisa nenangin, wis sabar. Maca apa ya? Maca doa iso-isomu. Karena apa mas? Informasi aja, saya sama teman saya itu beda agama. Makanya saya bingung mau kasih doa apa. Teman saya Islam, saya Kristen. Makanya mau saya kasih doa Kristen iki kok iso taga iki nyambung apa enggak. Wis waca doa, mbok Al-Fatihah, mbok opo sembarang pokoke doa sing iso nenang awakmu, iso ngusir sing aneh-aneh. Ya akhirnya meneng. Sret tiba teriak lagi ngerokok lagi sisa. Maksudnya normal kembali lagi mas. Setelah itu sudah saya suruh istirahat masuk. Saya suruh masuk lagi, takutnya tiba-tiba dia keluar lagi. Balik gitu lagi. Saya tunggu di luar hampir setengah jam. Akhirnya dia tak lihat di tenda lagi. Oh udah istirahat ya wis aman, saya tidur. Paginya sudah pagi sekitar subuh itu teman saya bangunin. Ayo katanya muncak gitu. Terus ajak muncak, tapi temanku yang bisa lihat itu katanya, wis gak usah wis naik ini aja, ojo dipaksa.
koncomu mari kok gini. Intinya jangan sampai ninggalin DE sendiri gitu loh di tenda itu. Tapi feelingku juga sama, kayak jangan naik lah. Eman iki kasihan juga temenku yang 2 kursi ke iki lu baru pertama pendakian masuk gak sampai puncak kata gitu. Tapi mau mana koncomu kayak gini kata mbok tinggal. Tapi teman 2 itu pengen naik, ya wis tak warah naik ke berdua. Walaupun gak ono aku sing pernah naik penanggungan, jalur itu kelihatan bakal banyak pendaki sing naik ke puncak, yang sama mau ke puncak. Setelah itu akhirnya teman saya 2 meluluhkan hatinya, bahasanya wis gak usah nyandek gini bareng-bareng. Akhirnya set masak-masak ceria. Sudah akhirnya sekitar jam 10 itu 10 kita mulai beres-beres mau turun. Biar nggak sore lagi ketemu malam kayak kemarin itu tadi. Jam 10 beres-beres sekitar 1 jam. Habis itu jam 11 kita mau turun, berdoa biar gak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sudah turun jam 11. Tak waras turunnya nyantai, posisinya lagi masih siang gitu. Turun jam 11 sampai di pos 4 masih aman, alhamdulillah. Setelah itu sampai di pos 4 ke pos 3. Kan itu tadi yang terjadi sebelumnya pertama itu pos 3. Sebelum pos 3 itu saya diberhentiin sama teman saya yang bisa ngeliat itu. Langsung Mas ditunjuk. Iku lho tempatnya kemarin sing naik anu. Aku langsung siang-siang Mas siang-siang merinding langsung merinding iku lho tempatnya sing kemarin sing anu. Ojo ngawur wis. Gak apa-apa wis aman. Soalnya kejadian itu keringat. Iya, kayak teringat lagi. Iya. Sama teman saya ditambahi lagi ditunjukin iku lho tempatnya kemarin sing naik hari iki. Di sana tempatnya langsung ditunjuk. Saya langsung spontan Mas lihat. Wih, sepangar ya aku gini. Tempatnya kayak apa ya Mas? Dia itu ada dibilang pohon beringin sih bukan, kayak pohon memang udah pohon besar. Rindang gede. Ya, rindang besar gitu Mas. Tapi agak jauh dari jalur trek, agak lereng gininya. Iya. Saya lihat, gak langsung ngalir, tapi saya tamati kayak diem. Tiba-tiba entah itu halusinasi saya itu kayak di pohon itu tiba-tiba kayak ranting entah itu ranting daunnya gitu, tiba-tiba geraknya itu gak kayak gerak angin biasa gitu, langsung gosak gitu. Tapi itu teman saya nggak ada yang lihat. Saya karena penasarannya namati yang ditunjuk teman saya itu tadi, saya lihat gosak. Langsung teman saya, apa itu? Oh seolah-olah dahan iki mau ranting itu kayak ada yang goyangin. Iya, yang goyangin. Padahal daun-daun di sekitarnya itu nggak ada sama sekali. Diam. Terus saya langsung dibilangin, paling hewan besar, entah itu monyet. Gak mungkin ada monyet, aku kan bilang itu. Teman saya yang bisa itu mau coba untuk guyonan lah biar aku gak sepanang lagi, karena masalahnya udah selesai yang kemarin. Tapi saya masih gak bisa gak bisa berpaling sama daun goyang itu tadi. Kalau cuma wes gitu kan langsung positif thinkingnya kan angin. Ya. Tapi itu goyangannya gitu Mas. Setelah itu tak tamati lagi, tak pikir kalau angin itu gak mungkin kayak gitu. Daun di sekitarnya itu kayak gak goyang, kayak tenang, kayak guruk gitu. Wih, apa teman saya terus habis itu langsung tak panggil, apa itu? Kok daun ini goyang emang? Paling hewan apa sakmono gede nih sok goyang daun ranting sing pohon besar seperti itu. Paling monyet. Gak ono monyet di penanggungan. Aku tak parah gitu Mas, masih bersikekel. Gak ono monyet di penanggungan. Terus apa yo aku gitu? Tupai cari narik. Gak mungkin malah tupai aku gitu Mas. Dia itu mencoba untuk menghibur saya. Biar enggak kan positif terus. Iya, mencoba untuk positif terus ke aku. Tupai, gak mungkin tupai kayak gitu. Wes gak usah dipasang, saya mau turun. Setelah itu sudah sampai di pos 3. Saya masih mikir apa ya emang. Tapi ambek teman saya wes gak usah wes ayo. Jadi coba dihibur, pokoknya mengalihkan lah pikiran saya untuk fokus ke tahun tadi itu. Setelah turun di pos 3 sudah istirahat lagi. Pos 3 ke pos 2 aman.
Sampai di pos 1 itu ada warungnya Mas. Di Penanggungan itu di pos 1 itu ada warungnya. Warungnya memang menyediakan minuman, makanan. Ya. Setelah itu sudah istirahat di situ, makan, minum, sudah makan, turun ke pos pendakian, pos perizinan itu tadi. Iya. Waktu itu ngumpulin sampah sama apa, sudah habis itu berhenti lagi Mas di pos perizinan. Saya lah mandek maneh. Karena kita juga perjalanan dari situ kan jauh Mas. Penanggungan itu di daerah Trawas. Teman-teman itu ada yang dari Jombang, ada yang saya sendiri dari Krian, ada yang dari Lamongan. Jadi langsung pulang ke rumah masing-masing gitu, biar dari situ langsung pencar, biar istirahat aja dulu di perizinan. Akhirnya tak tanyai yang teman saya yang bisa lihat itu, karena kan dia janji bahasanya mau cerita, udah turun di bawah mau cerita gitu. Tak tanya, opo sumang bengi sing arek iku kok iso kok ngono. Tak tanyai. Setelah itu entah itu dia cerita itu, katanya itu teman saya itu kencing Mas, tanpa sepengetahuan saya waktu itu. Entah itu saya waktu ngapain atau apa nggak lihat, bahasanya dia kencing itu di deretan pohon besar yang itu tadi. Tapi yang nggak tahu Mas Eben aja apa semua juga nggak tahu? Saya aja waktu nggak tahu waktu dia itu posisi kencing. Entah itu waktu saya benerin carrier atau apa, dia itu kencing. Yang tahu itu teman saya yang bisa lihat itu tadi. Bilang, "Koncom arek iki wingi ngoyo. Iku ndek deretane wit sing gedhe ku mang. Gak izin," kata gitu. Akhirnya entah itu dibilang gak terima juga nggak tahu. Iya. Akhirnya iku mang dari salah satu penunggu di pohon itu gak terima. Padahal dia itu kencingnya bukan di pohon besar itu Mas, tapi di deretan area sekitar situ. Area sekitar situ. Terus gak terima. Untungnya iku arek iku gak kerasukan. Aku bilangnya gitu temanku. Untungnya gak kerasukan wis angel maneh. Iku cek ditunggangi. Iku mau masuk katanya Mas. Jadi dia dari belakang itu tuh katanya mau cari entah itu aku percaya nggak percaya sih Mas. Dia tuh mau cari celah buat masuk ke rohnya temanku itu tadi buat ngerasuki. Tapi pas berbarengan sama azan Isya itu tadi, masih kedengeran kok azan Isya itu. Entah itu katanya langsung dia pergi sama dibacaan temanku apa itu, langsung pergi balik ke belakang itu yang sambil ketawa itu tadi Mas. Kayak itu, wih, sepangar aku gini. Kok iso ya aku gini. Makanya langsung gak pakai lama temanku tak marahi. Makanya lek ngoyo iku pamit kayak gitu. Wis tak wara iki kene iki namu nang omahe wong kayak gitu. Anggap aja kayak namu di tempat orang gitu. Walaupun kita cuma di alam loh ya. Alam juga punya kehidupan yang lain. Dimensi yang berbeda. Harus saya izin. Kayak temanku yang pertama yang bilang pocong apa, akhirnya dia setelah tak marahi akhirnya wis aman, gak bicara aneh. Ternyata temanku yang tadi kencing itu mang gak izin. Wis tak marahi tendean. Terus tak tantang lagi. Wis ayo. Lah gimana wis? Ayo lek kon wani aneh-aneh kalau lagi kakak. Akhirnya sampai sekarang dia trauma Mas, gak mau lagi. Setelah itu akhirnya mematuhi peraturan-peraturan, amit, gak sembarangan. Apalagi kita kan juga di Pulau Jawa Mas, itu loh yang paling perlu. Jawa itu apa ya, orang-orang tahu itu terkenal dengan mistisnya. Kental Mas ya. Iya, terkenal dengan mistisnya. Kalau itulah apa ya, cerita menurutku yang sangat-sangat mistis ya, karena itu pengalaman saya. Walaupun saya pernah mendaki di Gunung Penanggungan, tapi pertama kali saya mengalami mistis yang ada di Penanggungan. Memang benar sebelumnya saya pernah dengar cerita mistis dari Penanggungan, tapi baru itu yang ngerasain ngalami langsung itu Mas. Tapi sebelumnya nggak pernah ada kejadian apa-apa? Nggak pernah, karena waktu saya mendaki itu sebelumnya itu nggak pernah pas Kamis malam Jumat. Pasin hari-harinya Mas. Iya. Banyak-banyaknya Sabtu malam Minggu. Karena kan Sabtu malam Minggu itu kan minggunya libur, dan juga di gunung kan pasti banyak barengan pendaki. Rame itu tadi. Ya untung syukurlah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi Mas. Itulah Mas, cerita yang pengalaman saya sendiri ya waktu SMA yang horor itu tadi. Horor tadi. Iya.
Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah kisah pengalaman yang dibagikan oleh Mas Eben. Jadi memang benar ya Mas Eben ya, bahwa kita semua ini kalau bertamu kita harus pamit ya. Iya. Memang hampir semua orang itu memang ada teledornya, tapi baiknya seperti Mas Eben juga selalu mengingatkan juga buat teman-teman, apalagi kalau kita mau naik ke gunung, itu Mas ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.